SIPAPI merupakan singkatan dari Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia yang dapat Bapak Ibu buka dalam laman akreditasi.perpusnas.go.id. Untuk pembahasan hari ini, ada dua pembahasan, yaitu satu, alur pengajuan akreditasi perpustakaan, dan yang kedua adalah pengenalan SIPAPI dan bagaimana cara pengajuan akreditasi melalui SIPAPI. Untuk alur pengajuan akreditasi perpustakaan ada dua tahapan yang terjadi, tahap persiapan dan pelaksanaan. Di mana tahap persiapan ini Bapak Ibu perlu membentuk tim khusus untuk mempersiapkan akreditasi, di mana tim ini nantinya akan melakukan pendaftaran melalui SIPAPI, kemudian mengumpulkan berkas serta pengajuan akreditasi melalui SIPAPI. Setelah Bapak Ibu mengajukan akreditasi melalui SIPAPI, maka Bapak Ibu akan menerima jadwal notifikasi melalui surat yang biasanya akan kirimkan melalui Dinas Perpustakaan Provinsi. Nah, setelah itu, maka kami akan melakukan visitasi ke perpustakaan dan perpustakaan. Setelah visitasi, maka kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan hasil akhir akreditasi perpustakaan. Setelah itu, kami akan menerbitkan sertifikat akreditasi perpustakaan. Baik, yang kedua adalah pengenalan SIPAPI. Di sini ada 4 poin Bapak Ibu. Tujuan pengembangan, pengguna aplikasi, isi menu-menu dalam aplikasi SIPAPI, dan tutorial SIPAPI untuk transisi. Untuk poin pertama yaitu tujuan pengembangan. Jadi apa sih tujuan kita untuk mengembangkan aplikasi ini? Yang pertama adalah kemudahan pemberkasan. Kemudian ada penyajian data real time, transparansi data, dan menghemat biaya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu harus mencetak bukti fisik dalam ratusan lembar, begitu ya, kemudian dijilid seperti rupa, tapi untuk sekarang Bapak Ibu diberi kemudahan, yaitu mengirimkan file elektronik dalam aplikasi SIPAPI. Kemudian penyajian data real time, yaitu ketika Bapak Ibu men-save atau men-submit dalam aplikasi SIPAPI, maka otomatis data Bapak Ibu atau dokumen Bapak Ibu akan terkirim ke kami pada waktu itu juga. Kemudian tentunya akan hemat biaya karena Bapak Ibu tidak lagi mengirimkan data-data dokumen melalui kurir begitu. Selanjutnya adalah siapa sih pengguna dari aplikasi ini? Yang pertama adalah akses publik, yaitu masyarakat umum. Di sini masyarakat umum dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan aplikasi perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah administrator. Di sini adalah staf BSA. Aplikasi SIPAPI untuk kami berguna untuk validasi data, menerima pengajuan, dan lain sebagainya. Untuk asesor yang ditugaskan, SIPAPI berguna untuk memberikan penilaian dan rekomendasi pada pengajuan yang dikirim ke asesi. Untuk asesi di sini adalah perpustakaan yang akreditasi dapat berguna untuk melanjutkan akreditasi dan melakukan self-assessment. Sedangkan untuk admin provinsi di sini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, yaitu dapat melihat pengajuan akreditasi di wilayah kerjanya. Baik Bapak Ibu, ini adalah halaman muka dari aplikasi SIPAPI. Di beranda ada tentang kami, media, maupun layanan. Di menu tentang kami ada profil asesor, penulisan akreditasi, testimoni, dan sebagainya. Di media ada berita, galeri, dan video yang terkait dengan kegiatan akreditasi. Kemudian di layanan ada frequency question, kemudian ada unduh kertas. Nah, di unduh kertas ini Bapak Ibu bisa mengunduh instrumen akreditasi maupun standar nasional perpustakaan. Nah, berikut ini adalah menu-menu web untuk asesi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah login, maka tampilannya seperti ini. Dashboard, ada data kelembagaan, ada menu akreditasi, dan menu sertifikat. Baik, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun,
Tapi silakan Bapak Ibu klik pada menu daftar di pojok kanan atas. Kemudian akan tampil di akun seperti ini. Silakan untuk diisi pertanyaan-pertanyaannya. Untuk nama, silakan untuk diisi nama perpustakaan Bapak Ibu yang akan diajukan. Untuk username, silakan Bapak Ibu menggunakan username yang mudah untuk diingat. Kemudian email, silakan menggunakan email yang masih aktif, yang sering digunakan. Jangan menggunakan email pribadi, silahkan menggunakan email instansi ataupun email perpustakaan yang akan diajukan ke aplikasi. Kemudian password juga jangan sampai lupa. Jika sudah diisi semuanya, silakan setup. Jika sudah, silakan Bapak Ibu cek email Bapak Ibu yang tadi sudah didaftarkan. Di inbox, silakan Bapak Ibu buka apakah ada email dari kami yang merupakan link untuk verifikasi email. Jika belum ada, silakan Bapak Ibu tunggu 5-10 menit sambil sesekali untuk di-refresh. Dan apabila tetap belum ada, silakan Bapak Ibu menuju menu kategori di sosial, update, promotion, maupun di spam. Biasanya untuk email-email lama atau email-email baru, email kami akan masuk di situ. Nah, setelah muncul email dari kami, silahkan untuk klik verifikasi email ini. Nah, link verifikasi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam saja. Jika sudah lebih dari itu, maka link ini akan kadaluarsa. Jika Bapak Ibu sudah verifikasi email, silakan Bapak Ibu menuju halaman sebelumnya, halaman muka. Klik pada menu masuk, kemudian isikan username dan password Bapak Ibu. Jika sudah, silakan untuk setup. Pada menu kelembagaan, silakan Bapak Ibu input data kelembagaannya, jenis perpustakaan, jangan sampai keliru. Jika Bapak Ibu perpustakaannya SD, silakan untuk diisi SD, jangan sampai keliru perpustakaan desa dan sebagainya, karena itu nanti akan berpengaruh pada instrumen yang akan Bapak Ibu isi nantinya. Kemudian nama perpustakaan, NPP, yaitu nomor pokok perpustakaan. Jika Bapak Ibu belum memiliki, silahkan untuk melanjutkan di data.perpusnas.go.id untuk mendapatkan NPP. Jika sudah, silahkan diinputkan. Kemudian silahkan isi sampai bawah ya Bapak Ibu. Untuk jumlah koleksi perpustakaan minimal 1000 judul. Untuk pernyataan sertifikat, jika Bapak Ibu belum tahu formatnya, silahkan klik pada contoh, kemudian Bapak Ibu bisa isi, bisa ditandatangani, kemudian dibuka cap basah, kemudian di-scan, lalu di-upload di sini. Jika Bapak Ibu belum pernah terakreditasi perpustakaannya, untuk predikat terakhir dan tanggal sertifikat terakhir silahkan dikosongkan saja. Jika sudah diisi semuanya, silahkan untuk save data kelembagaan. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu save data kelembagaan, maka status di data kelembagaan Bapak Ibu akan berubah menjadi request. Nah, ketika statusnya masih request seperti ini, Bapak Ibu belum bisa untuk membuka pada menu akreditasi. Jadi Bapak Ibu harus menunggu dulu status ini menjadi valid. Biasanya status ini akan berubah menjadi valid kurun waktunya 1-2 hari pada jam kerja. Baik, setelah status di data kelembagaan Bapak Ibu valid, silahkan ke menu akreditasi, klik menu akreditasi. Silahkan pilih untuk create akreditasi baru untuk Bapak Ibu yang belum pernah terakreditasi, dan bisa reakreditasi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah terakreditasi perpustakaannya. Kemudian silakan untuk menjawab seluruh pertanyaan pada instrumen akreditasi sesuai dengan kondisi nyata perpustakaan Bapak dan Ibu semuanya. Setelah itu silakan mengunggah ke 9 file bukti fisik sesuai dengan komponen masing-masing. Kemudian unggah juga file bukti fisik tersebut ke dalam folder Google Drive. Masukkan tautan file bukti fisik di Google Drive dan masukkan tautan YouTube-nya. File profil perpustakaan ini dimasukkan per filenya ini. Baik, lalu bagaimana cara mengunggah dokumen bukti fisik?
Dokumen bukti fisik disimpan per komponen dalam bentuk PDF, zip maupun RAR. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, silahkan klik download file, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Gmail seperti ini. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan pertanyaan. Jika itu bukti fisik koleksi, silakan Bapak Ibu klik di bukti fisik koleksi. Setelah itu, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik next untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu kenapa dokumen selalu gagal unggah? Cara Bapak Ibu pastikan bahwa dokumen ini dalam bentuk PDF, zip maupun RAR, dan kapasitas dokumen maksimal 10 MB. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin nih atas isian di menu akreditasi, silahkan untuk submit. Tapi jika belum, silahkan Bapak Ibu kembali ke menu akreditasi. Di menu aksi ini nanti ada icon pensil, silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu bisa mengedit apa yang perlu diedit, apa yang perlu ditambahkan. Jika sudah yakin dengan jawaban Bapak Ibu, silahkan untuk klik submit. Karena apabila Bapak Ibu sudah klik submit, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi untuk mengedit di menu akreditasi. Baik, selanjutnya adalah pasca pengajuan akreditasi perpustakaan. Setelah Bapak Ibu mengajukan akreditasi perpustakaan, maka kami akan menjadwalkan visitasi yang akan kami informasikan melalui surat yang akan kami kirimkan ke Perpusnas RI ke DPK Provinsi. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi, silahkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Perpustakaan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Nah, setelah visitasi, maka nilai visitasi akan dibawa oleh asesor ke dalam rapat pleno untuk menentukan nilai akhir akreditasi perpustakaan yang telah mereka visitasi. Setelah nilai akhir sudah diketok, kemudian kami KBSH akan menerbitkan sertifikat dan surat rekomendasi. Untuk itu, silakan Bapak Ibu untuk continue memeriksa notifikasi melalui akun Sipalti atau email yang sudah Bapak Ibu daftarkan pada akun Sipalti. Untuk visitasi, kami ada dua metode, yaitu visitasi luring dan visitasi daring. Untuk visitasi luring, kami akan mengunjungi langsung pada lokasi perpustakaan Bapak Ibu yang akan diakreditasi. Sedangkan visitasi daring, kunjungan akreditasi perpustakaan menggunakan media Zoom meeting. Adapun agendanya, sebenarnya keduanya sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan, yaitu ada pembukaan, penilaian perpustakaan, dan verifikasi instrumen dan bukti fisik dengan kondisi perpustakaan, kemudian menyampaikan hasil visitasi oleh asesor kepada asesi dan tanggapan dari perpustakaan yang telah dinilai. Kemudian setelah itu ada penandatanganan berita acara akreditasi perpustakaan. Nah, setelah Bapak Ibu hasil dari visitasi tersebut sudah diplenokan, kemudian sudah disahkan hasil akhirnya, maka kami akan menerbitkan sertifikat dan rekomendasi. Di bagian kolom sertifikat di sini jika kami sudah menguploadnya, maka di sini akan ada kolom untuk unduhnya. Silakan Bapak Ibu unduh sendiri sertifikat maupun rekomendasi akreditasi perpustakaan Bapak Ibu nanti. Baik, terima kasih.